Jangan sampai salah ya. Ini dia cara investasi kripto yang benar dari pandangan syariah. Hai, gua dengan Eko, seorang kripto edukator yang sudah 4 tahun ada di industri ini. Tiap minggunya gua akan share video-video edukasi seperti ini yang bisa bikin kalian makin jago investasi dan bisa dapat peluang untuk menghasilkan profit dari industri ini. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng juga ya, supaya kalian nggak ketinggalan update-update dari gua selanjutnya. By the way, video kali ini dipersembahkan oleh Facet. Facet adalah sebuah crypto exchange yang sudah mendapatkan Syariah Compliance Certificate dari Amanah Advisor, sehingga semua produk dan layanan mereka dijamin sudah memenuhi kriteria syariah. By the way, biaya transaksi di Facet itu murah banget ya guys. Dan juga ada free biaya deposit. So pastikan kalian download dan pakai Facet sekarang. Chapter 1, apa itu investasi dan trading kripto? Dari trading kripto dulu ya guys. Nah, trading kripto adalah kegiatan membeli maupun menjual aset kripto dalam jangka pendek. Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga yang ada. Nah, trader biasanya suka melakukan namanya analisa teknikal. Kalau kalian lihat ada chart, ada grafik, terus ada candlestick yang ada, itu mereka sedang analisa teknikal untuk memprediksi pergerakan harga dari si kripto. Dan juga mereka melakukan transaksi atau trading yang aktif, mungkin ya setiap berapa menit atau setiap berapa hari. Nah, bedanya dengan investasi kripto itu lebih fokusnya ke jangka panjang. Jadi orang yang investasi disebut investor itu membeli kripto dengan harapan supaya nilainya bisa meningkat dalam waktu yang lebih lama. Nah, biasanya investor yang beli kripto ini beli koin-koin yang lebih stabil seperti Bitcoin atau Ethereum dengan tujuan mendapatkan apresiasi harga koin tersebut. Lalu chapter 2 kita akan bahas mengenai apa itu spot market dan futures market di kripto. Kalau kalian belum familiar dengan market kripto, itu bukan cuma ada satu jenis market aja, tapi ada dua, yaitu spot market dan juga futures market. Spot market yaitu sebuah pasar kripto di mana terjadi transaksi jual dan beli secara langsung. Jadi misalnya nih gua waktu membeli satu aset kripto, ketika diselesaikan itu gua langsung mendapatkan atau menyerahkan aset yang gua beli ataupun gua jual tersebut. Sedangkan futures market adalah sebuah tempat atau pasar di mana trader itu membeli atau menjual kontrak untuk membeli atau menjual kripto di masa depan di harga yang telah disepakati bersama. Jadi di futures market ini memungkinkan kita tidak memiliki aset kripto secara langsung tapi bisa tetap mendapatkan keuntungan. Nah, selain itu ada yang namanya leverage atau daya ungkit di mana kita ini bisa meminjam ya, semacam meminjam modal dari exchange supaya kita bisa trading dengan modal yang lebih besar. Modal yang lebih besar bisa menghasilkan profit yang lebih besar. Tetapi kalau salah perhitungan, kerugian yang dihasilkan juga lebih besar daripada yang bisa ditanggung oleh si trader. Jadi jelas ya guys, di antara dua market ini, spot market itu lebih syariah ketimbang futures market. Karena futures market tuh banyak banget ya unsur-unsur yang tidak bersifat syariah. Seperti kita meminjam modal yang seharusnya kita nggak miliki untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Setelah itu spekulatif yang tinggi membuat futures market ini tidak cocok atau tidak punya nilai syariahnya. Lalu chapter 3 kita akan bahas mengenai resiko dan keuntungan dari masing-masing baik trading maupun investasi kripto. Nah, pertama kita lihat dulu keuntungan dari trading kripto. Karena fluktuasi harga yang tinggi ini membuat ada potensi-potensi menghasilkan keuntungan yang cepat. Jadi orang trading
senang profit secara cepat. Dan keuntungan yang kedua itu bisa menggunakan leverage. Tadi sudah di-share, leverage yang tinggi itu kalau tepat perhitungan atau perkiraannya bisa menghasilkan cuan yang besar, keuntungan yang besar ke para trader yang ada. Nah, tapi selain itu ada resiko yang bisa dihadapi juga oleh trader. Misalnya volatilitas yang tinggi tadi, selain bisa bikin profit, bisa bikin rugi juga. Dua arah nih guys. Lalu leverage yang tinggi tadi itu memang menawarkan keuntungan, tapi kalau tidak disertai dengan money management yang benar, terlalu serakah untuk menghasilkan keuntungan, itu beresiko malah modal dari si trader bisa habis atau rungkat. Seringnya itu disebut sebagai margin call. Nah, lalu kita coba bandingkan dengan keuntungan investasi kripto ya. Pertama, potensi jangka panjang kalau aset yang dipilih itu punya fundamental dan utilitas yang jelas. Jadi bisa naik asetnya. Lalu yang kedua, ini yang saya suka nih guys. Tidak perlu transaksi aktif setiap hari secara rutin. Karena kita cukup menetapkan targetnya. Kalau trader atau trading itu pasti harus lihat chart setiap hari atau setiap minggu. Jadi pastinya investasi buat hati kita lebih tenang dibandingkan trading. Nah, lalu kita lihat dari sisi resikonya. Pertama, volatilitas pasar yang tinggi walau kita berfokus ke jangka panjang. Karena kalau kita lihat contoh Bitcoin ya, kita bilang cukup stabil kenaikannya, tapi sekali koreksi juga bisa puluhan persen. Nah, lalu yang kedua itu ada potensi kita kehilangan aset kita kalau nggak hati-hati menyimpannya. Nah, kadang ada hacker atau kita ini memberikan password kita ke publik, itu membuat orang bisa mengambil mencuri aset-aset kita. So pastikan kita selalu waspada menyimpan aset kripto kita. Nah, lalu chapter 4 kita mau bahas mengenai perspektif syariah terhadap trading dan investasi kripto yang tadi. Pertama kita bahas dari sisi trading dulu ya guys. Menurut syariah, trading kripto ini sebenarnya bersifat spekulatif ya. Karena menggunakan leverage yang dianggap sudah jelas-jelas nih si leverage nggak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Alasannya karena leverage itu memungkinkan kita mengendalikan posisi yang lebih besar. Kita bisa diberikan modal yang lebih besar dari seharusnya modal yang kita miliki, diberi pinjaman oleh si exchange. Nah, tetapi ini sudah mengandung unsur hutang yang tidak dibenarkan dalam Islam, serta ada biaya-biaya yang ditimbulkan, sehingga termasuk dalam riba atau bunga, dan juga perjudian maisir. Nah, yang juga dilarang di dalam Islam. Sehingga trading yang sifatnya scalping itu cuma dalam 5 menit atau 10 menit, serta trading harian itu dari perspektif waktu agak bertentangan sama ajaran-ajaran syariah. Karena sifatnya itu spekulatif yang berlebihan, yang bisa bikin orang bisa kaya cepat tapi juga bisa bangkrut secara cepat. Nah, lalu gimana dong pandangan syariah ke investasi kripto? Nah, investasi kripto kalau dilakukan dengan cara yang benar itu bisa diterima secara syariah, asalkan kripto yang kita investasikan punya utilitas yang jelas dan juga punya fundamental yang baik. Caranya itu kita harus ngecek white paper dari si project kripto supaya tidak mengandung unsur haram dan juga merugikan pihak-pihak yang lain. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu atau baru masuk di dunia kripto, white paper itu semacam paper atau dokumentasi mengenai solusi yang ditawarkan oleh satu project kripto. Misalnya kalau kalian ingat di kuliahan, di semester akhir disuruh ngerjain skripsi. Nah, skripsi itu menyelesaikan masalah yang sudah kita cari sebelumnya. White paper itu menyelesaikan masalah di dunia nyata menggunakan blockchain dan kripto. White paper itu yang bagus bisa menentukan fundamental dari si kripto untuk bisa memberikan return atau imbal hasil di masa yang akan datang. Tapi permasalahannya guys,
Nggak semua orang ngerti baca white paper. Karena white paper itu dalamnya banyak bahasa teknis. Dan juga orang kadang nggak bisa baca dalam bahasa Inggris. Karena white paper dalam bahasa Inggris. Tapi di Facet kalian bisa langsung investasi ke kripto-kripto yang sudah di listing karena sudah dikurasi dengan baik menggunakan pendekatan syariah. Jadi nggak usah nih repot-repot bolak-balik baca white papernya. So, kalau kalian investor baru yang tertarik mau mulai investasi kripto, kalian bisa beli aset kriptonya di Facet karena cocok banget untuk kalian para investor pemula dan juga punya return atau imbal hasil yang oke juga. So, pastikan kalian download dan pakai Facet sekarang. Caranya cukup ketik di Google Play Store atau App Store FASSET Facet. Download lalu install dan lakukan verifikasi data diri dan langsung bisa mulai investasi di Facet. Lalu yang terakhir guys, chapter 5 kita akan bahas mengenai cara investasi kripto sesuai ajaran syariah yang benar. Di sini gua akan kasih 6 cara menurut gua supaya kalian nggak salah lagi nih untuk investasi kripto. Yang pertama, mulailah dengan modal yang kecil. Jangan langsung mau investasi modal besar tapi mempengaruhi uang kebutuhan sehari-hari kalian. Jadi lebih baik sisihkan dari pendapatan kalian sedikit demi sedikit. Yang kedua, pilihlah kripto yang sudah dikurasi dengan baik. Kalau saran gua, daripada kalian bolak-balik cek white papernya untuk lihat utilitas dan fundamental si token, mending kalian langsung beli aset-aset yang sudah di listing di Facet. Jangan lupa untuk cek ya sekarang. Yang ketiga, pastikan kalian cuma masuk di spot market only. Jangan coba-coba masuk ke futures market. Selain nggak memenuhi ajaran syariah yang ada, futures market lebih banyak makan korban. Karena banyak banget investor pemula pengen cepat kaya tapi malah bangkrut setelah masuk futures market. Yang keempat, lakukan dollar cost averaging atau DCA. Nah, ini adalah strategi yang simple tapi efektif banget guys. Caranya kalian itu cukup menentukan tanggal berapa setiap bulan kalian akan mencicil satu aset kripto. Dan kalian bisa melakukan ini secara terus-menerus ya. Harus secara rutin sehingga untuk jangka panjang rata-rata yang kalian hasilkan melebihi dari rata-rata orang yang beli sesekali aja. Yang kelima, menentukan target return of investment atau ROI dari aset yang kalian investasikan dan mau berapa lama. Sehingga kalian itu nggak cuma nih investasi terus mungkin udah 10 tahun tapi nggak jelas tujuannya mau ngapain. So, set dulu target kalian, goal kalian di awal. Dan yang terakhir keenam, itu melakukan diversifikasi. Aset kripto yang ada dibagi-bagi ke beberapa jenis aset kripto. Jangan cuma fokus ke satu kripto melulu tanpa menghiraukan atau memperdulikan aset kripto yang lain. Jangan sampai satu aset kripto ini mengalami satu masalah sehingga nilai atau harganya turun secara drastis. Dengan diversifikasi ini kita sebenarnya lagi melakukan yang namanya manajemen resiko. Resikonya dibagi-bagi ke beberapa jenis aset kripto. Semoga semua informasi ini berguna bagi kalian dan jangan lupa melakukan riset kalian sendiri juga nanti. Jika kalian punya pertanyaan silahkan taruh di kolom komentar dan mungkin kalau kalian mau saran bahas apa ke depannya bisa taruh di sana juga. Dan jangan lupa untuk selalu terus berhati-hati dalam melakukan investasi kripto. So itu dia aja guys dari gua, sampai jumpa pada episode selanjutnya.